Corak dan warnanya mengeluarkan pesona. Menawan. Yang dipajang di sebuah pusat perbelanjaan bergengsi di Jakarta ini sejatinya baru sedikit saja dari koleksi rupa-rupa batu alam. Kian elegan lantaran dipamerkan dengan cara yang berkelas. Tak cuma yang sudah berbentuk aneka perhiasan semacam cincin dan liontin, pun yang masih berupa bongkahan. Soal kepada yang mana mata dan hati kepincut, tinggal lagi urusan selera. Setiap batu ada individu. Itu tergantung individu masing-masing. Sampai mana dia senang. Tapi kebanyakan orang yang senang batu, dia cincin. Alamiah seperti batu yang ini, dia nyerah dulu, dia nggak ngerti. Padahal kenikmatan yang sebenar-benarnya, baik sebagai kolektor, atau suatu kebanggaan, di dalam pengumpulan batu, batu-batu alam ini mempunyai suatu energi yang besar. Segala suatu mineral ya, terutama mineral dari apapun, baik itu berbentuk organisme maupun mineral batu-batuan dari rock ya. Semua itu kalau kita proses itu dalam arti kita potong, kita cutting, kita poles demikian rupa dan hasilnya bagus ya untuk ornamen. Jadi untuk ornamen. Ornamen itu apa? Ya kita pakai untuk perhiasan, ornamen di meja kerja kita. Yang kita maksudkan untuk kita berhias lah ya. Nah, itu dikategorikan sebagai batu mulia. Adalah fenomena yang kentara betapa di beberapa tahun terakhir batu alam naik pamor. Tak berlebihan disebut masa booming. Orang yang terpikat kian banyak saja, terutama terhadap batu cincin. Bagi kolektor batu alam, apalagi jika koleksinya tergolong langka, tak cuma kebanggaan yang direngkuh, tapi juga terhampar ceruk untuk menangguk untung. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir memang saya rasakan luar biasa lonjakan. Yang dulunya waktu saya awal-awal praktek ke laboratorium ini, mungkin klien saya hanya bapak-bapak yang sudah paruh baya ke atas gitu ya. Nah sekarang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini anak-anak, katakan anak SMA, dan lebih bagus lagi ibu-ibu sekarang sudah ikut bermain batu. Jagat batu cincin bolehlah dibilang unik. Begitu seseorang kepincut oleh batu tertentu, urusan duit untuk menebusnya bisa bukan menjadi pertimbangan. Angka transaksi puluhan bahkan ratusan juta rupiah bukan cerita sekali dua. Jual beli batu cincin memang tiada patokan bandrol yang pasti. Selera yang lebih menggiring harga. Kalau mau soal batu, soal harga tinggi atau tidaknya memang itu tergantung kesukaan seseorang terhadap batu tersebut gitu. Kalau seorang kolektor kadang-kadang mereka tidak memperbolehkan uang. Bila mereka melihat suatu batu itu terasa di hatinya itu, bahwa batu ini resep dengan dia, itu mereka berani mengeluarkan kocek kapanpun, berapapun maksudnya. Kegandrungan terhadap batu alam selalu saja memunculkan cerita sampingan yang menarik. Sesiapa yang berada di luar jagat perbatuan boleh jadi sukar menalarnya. Ada seorang pelanggan saya ya kita anggap kita termasuk kolektor lah. Dia menyukai batu karena dia terhalang dengan rumah tangga, istrinya melarang dia membeli batu. Akhirnya dia sempat berjanji bahwa dia nggak mau lagi beli batu, ini terakhir. Batu kelima ini adalah batu terakhir yang dia beli. Ternyata setelah dia datang ke tempat saya, dia lihat sebuah batu dan dia menyukai, dia memaksa untuk beli batu itu lagi. Saya pikir ini fenomena yang luar biasa gitu ya, batu ini trennya semakin hari semakin meningkat karena di media pemberitaan juga semakin gencar diberitakan ya, pameran-pameran juga semakin banyak. Kemudian mungkin juga tingkat ekonomi kita sudah mulai mungkin ya mempengaruhi juga ya, orang sudah nggak mikir kebutuhan primer, mereka
sudah untuk memikirkan kebutuhan keindahan ya. Melonjaknya minat masyarakat pada batu mulia, karuan saja bikin girang para penjualnya. Kabar baik lainnya, juga merebakkan usaha penggosokan batu mulia. Geliat ekonomi rakyat. Setelah saya ngegosok 1 tahun setelah saya ngegosok batu, perbatuan Indonesia rame nggak lama. Nah sampai akhirnya ya saya beli bisa alhamdulillah pas setelah itu saya bisa beli etalase, beli mesin potong, bikin mesin potong sampai mesin diamond wheel. Awal mulanya sepeda second ya, saya modifikasi, saya tempel pakai balok. Berapa kira-kira? Itu kalau nggak salah waktu itu sekitar saya bikin habis sekitar 150.000 itu. Ya kalau sekarang ya mungkin udah puluhan juta kali mungkin ya. Lebih ya? Iya mungkin lebih kalau 10 juta, puluhan juta udah. Batu mulia. Ketika masih berupa bongkahan, boleh jadi pesonanya belum terlalu menyandera. Namun, ketika tangan ahli membentuknya, pesona dan nilainya membelalakan mata. Batu mulia boleh jadi sandaran untuk menghidup-hidupi keluarga. Oh, harga fantastis baru-baru ini 2,5 kilo dihargain sekitar 2,5 miliar dari orang. Iya, saya sendiri yang jual. Nusantara. Di gugusan belasan ribu pulaunya, Indonesia sejatinya kaya sumber batu mulia. Sang batu mulia biasanya dinamai sesuai daerah sumber asalnya. Dari situ, lantas kondang, batu Garut, batu Pacitan, batu Bacan, batu Lumut Aceh, dan lainnya. Sesungguhnya ahli geologi dan gemologis atau pakar batu mulia sudah punya nama standar ilmiah untuknya. Zamrud Kalimantan misalnya adalah green obsidian, atau bacan yang tak lain adalah chrysocolla. Sungai Dare sebutan lain untuk idokris. Dulu kan batu-batu macam-macam seperti Garut kan belum keluar, seperti kayak Bacan baru ini aja, Sungai Dare juga belum. Kalimaya sih ada, cuman kan kalau dulu kan masalah batu nggak disebut daerahnya. Oh ini Bacan, enggak, ini batu mana, pakai aja. Batu Sukabumi kan juga banyak sekali itu yang banyak keluar, cuman kan ini batu Sukabumi kita tahu, tapi kalau batu dari Jawa dari mana kan nggak disebut. Di 3 tahun belakangan, batu Bacan dan Lumut Aceh boleh dibilang primadonanya. Karuan saja, kolektor dan penjual batu mulia memburunya. Di pasar batu mulia Rawabening, Jakarta Timur, seorang penjual yang khusus menjual batu Bacan ketiban untung telak. Husin sumringah selalu. Silakan Pak. Kayaknya ini disebut orang Bacan. Iya betul Pak, kita khusus jualan Bacan Pak. Kenapa? Pak Husin ini punya pengalaman dalam sehari pernah laku berapa kali Pak? Kalau selama lagi booming Bacan ini agak lumayan lah Pak omsetnya. Sehari berapa bahan? Kalau satu bahan itu ya sehari bisa jual sampai 5 sampai 10 bahan. Berapa itu? Ya sekitar 10 jutaan lah. Iya. Tiap hari itu? Ya nggak tiap hari, ya ada waktu-waktu tertentu gitu. Cuman ya tiap hari laku. Tiap hari laku, walaupun satu bahan, 2 bahan tiap hari laku. Tapi kalau hari-hari ramai ya. Ada jenis tertentu Pak yang dicari apa pembeli bahan? Bacan Palamea, Bacan Doko atau? Rata-rata mereka variasi aja? variasi aja Pak. Ada yang suka Palamea, ada yang suka Doko, gitu, variasi aja. Jadi nggak bisa tentuin ini, Doko yang paling laris nggak, tapi semua sama. Variasi, ada yang cari Palamea, ada yang cari Doko. Kenapa sih mereka suka Bacan? Kalau menurut saya Bacan itu memang bisa berubah Pak. Akik yang paling cepat berubah itu hanya cuma Bacan. Semua akik bisa berubah. Semua akik bisa berubah, cuman Bacan yang paling tercepat. Iya. Jadi
Udah gitu mungkin karena ini laku di luar gitu Pak. Iya, di luar Indonesia tuh kan laku. Batu bacan datang dari salah satu pulau di gugusan Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Warna hijau si batu khas dan jarang dipunya batu jenis lain. Ditambah sifat metamorfosisnya, pamor batu bacan kian sohor. Dari bahan batunya itu sendiri, yang setiap kita masuk, itu nggak lama habis. Nggak lama habis, istilahnya, ya mungkin kita tiap bulan lah, berangkat itu tiap bulan gitu. Jadi bisa, ya hitung-hitung kita kayak orang kerja lah, kita bisa untung penghasilan dari itu. Saya awalnya melihat batu termasuk itu bagus banget gitu hijaunya. Lain dari yang lain gitu, yang saya batu akik yang pada umumnya. Setelah saya lihat, saya pelajari, saya tertarik untuk mencoba. Saya coba membeli dari mulai yang kelasnya di bawah pasar ya. Saya coba apakah benar seperti kawan saya bilang bahwa batu bacan itu bermetamorfosis. Gitu. Jenis batu mulia lain yang sedang naik daun adalah lumut Aceh atau giok Aceh. Batu mulia yang banyak ditemui di kawasan Aceh Barat ini tak kalah cantik dibanding batu bacan. Kekristalan dan kekerasan si batu terbilang unggul, mencapai skala 7 Mohs. Dari daerah Aceh ada disebut di sini dengan ilmiahnya Aidocres, dan satu lagi dengan Nefrit Jade. Kalau dengan bahasa pasarnya disebut lumut Aceh sama giok Aceh. Keistimewaan ini yang pertama ya soal keindahan. Keindahannya terus dengan fenomena kadang ada merupai mata kucing seperti itu, terus tingkat kekerasannya, kekristalannya, dan yang paling diunggulkan di sini batunya bermetamorfosis. Mungkin selama ini di pasaran juga hanya terdapat beberapa jenis batu. Jadi mungkin game lover, para kolektor juga mungkin sudah mulai mencari-cari varian-varian terbaru. Dan kebetulan kita tampil dari Aceh dan alhamdulillah batu kita diterima. Teguh Fadli, pedagang batu lumut Aceh, membanggakan koleksinya. Mata cincin yang Maret lalu diborong pembeli dari Taiwan. Harganya fantastis, 2,5 miliar rupiah. Harga fantastis baru-baru ini 2,5 kilo dihargain sekitar 2,5 miliar dari orang. Iya, saya sendiri yang jual. Di negeri sendiri, giok Aceh sudah menyabet juara di pameran Indonesia Gemstone di 2 tahun terakhir. Giok Aceh kini sedang diperjuangkan masuk ke dalam Gemologist International of America, yaitu lembaga yang mengakui batu dunia. Saya rasa semuanya bisa kita atasi kalau misalnya kita sama pemerintah setempat itu bisa duduk berdialog bagaimana mencari solusi yang terbaik. Soalnya sekarang juga fenomena yang terjadi di Aceh sendiri, batu ini termasuk barang ilegal. Batu bacan dan lumut Aceh, dua batu mulia asli Nusantara yang di beberapa tahun belakangan namanya kian berkibar, jadi primadona. Pesonanya telah dilirik pemain batu alam mancanegara. Giok Aceh yang diborong pembeli dari Taiwan seharga 2,5 miliar rupiah adalah sepotong buktinya. Namun ceritanya lantas jadi kabar miring. Betapa eksploitasi batu bacan begitu gencar. Namun ternyata pemain batu mulia lokal terpinggirkan. Orang luar tahu persis bahwa batu kita luar biasa. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun lampau, dia keruk habis-habisan, kemudian dia bawa ke luar negeri yang kualitas paling super. Di pasar batu mulia dalam negeri memang masih bisa dijumpai kilau hijau batu bacan. Namun, kualitas yang ada kebanyakan bukanlah yang nomor wahid, bukan kelas super. Jadi yang super-super mungkin di kalangan kita ada, tapi cuma terbatas lah siapa orang-orangnya. Kita
sudah paham siapa yang megang kualitas bagus, tapi sebagian besar itu persentasenya dibawa ke luar negeri. Nasib batu giok Aceh nyaris tak beda. Ratusan ton giok Aceh dari Kabupaten Nagan Raya Aceh coba diselundupkan. Kemudian bukan cuma dijual di pasar dalam negeri, bahkan ke Korea, Singapura, Meksiko, dan Jerman. Demi mencegah penjualan batu alam besar-besaran keluar daerah, pemerintah kabupaten lantas memastikan menerbitkan peraturan daerah yang melarang penjualan batu giok dalam bentuk bongkahan. Ini yang sudah kita dapatkan, ini ada 3 batu besar, batu giok itu ada 22 ton, berarti ada lebih kurang 6 ton. 6 ton. Ini semua diambil dari daerah mana? Itu rata itu di yang mendekati hutan lindung. Apakah di hutan lindung, kita menduga di sekitar hutan lindung. Urusan penambangannya pun diatur. Ketentuannya benderang. Tidak boleh menambang dengan peralatan berat dan di kawasan hutan lindung. Adapun penambangan dengan cara tradisional masih dibolehkan. Hanya saja, sosialisasi perda yang baru terbit bulan Juni ini belum cukup memadai. Di lapangan, pebisnis batu alam masih dibingungkan olehnya. Kalau kata Pemda sendiri, boleh menggunakan secara tradisional, boleh, tidak dilarang. Ya udah, kita ambil secara tradisional. Sewaktu pengiriman barang, sudah lain lagi ceritanya gitu. Jadi ceritanya minta surat pertambangan. Kondisi di lapangan sekarang ini sepertinya menjadi rancu ya. Ada sisi dipermudah, ada sisi dipersulit. Tetapi saya rasa semuanya bisa kita atasi kalau misalnya kita sama pemerintah setempat itu bisa duduk berdialog bagaimana mencari solusi terbaik. Soalnya sekarang juga fenomena yang terjadi di Aceh sendiri, batu ini termasuk barang ilegal. Nasib batu lumut Aceh memang belum terpuruk seperti batu bacan yang sudah terkuras kualitas terbaiknya tersebab eksploitasi tak terkendali. Mumpung belum terlanjur, tata kelola penambangan dan perdagangannya harus diatur. Perda kabupaten saja dinilai tak cukup. Perda provinsi mesti menyangganya. Idoclase ini masuk dalam referensi geologi sebagai batu yang sudah lumayan langka, gitu. Jadi ini sudah mulai hati-hati juga ini mengelolanya. Seorang Teguh Fadli memang pedagang batu giok Aceh. Namun putra Aceh ini tak melulu cuma membenamkan orientasi laba di benaknya. Teguh Fadli masih punya idealisme bagi tanah kelahirannya. Teguh Fadli ingin melihat Aceh berjaya. Dan seorang Teguh Fadli percaya batu giok Aceh adalah jalannya. Berikan saya 1 butir giok Aceh. Akan saya bangkitkan pemuda Aceh dari tidurnya. Berikan saya 1 butir giok Aceh, akan saya percantik 1000 daerah di Aceh. Berikan saya 1 butir giok Aceh, akan saya gemparkan dunia dengan giok Aceh. Nyota junjung budaya bangsa.